Elis. Oke, terima kasih. Sebentar saya atur untuk share screen. Nah, selamat malam teman-teman. Senang sekali bahwa pada malam hari ini kembali saya hadir di tengah-tengah Anda, dan lebih-lebih selalu saya merasa terberkati ada di tengah-tengah Anda, keluarga pencinta doa ini, ya. Dan teman-teman, seperti yang sudah tadi diantar oleh saudara kita, bahwa permenungan kita malam hari ini adalah lanjutan dari apa yang tadi malam kita renungkan bersama. Temanya yakni penghayat belas kasih sehari-hari. Hanya sekadar mengingatkan saja ya bahwa tadi malam kita sudah melihat bagaimana alur belas kasih Allah dan bagaimana kita boleh menimba alur belas kasih yang sudah dimulai dari Allah ini. Lalu bagaimana pada gilirannya ya kita sendiri diundang untuk menjadi penghayat belas kasih sehari-hari. Artinya adalah mengalirkan atau membawa spirit belas kasih yang sudah dimulai oleh Allah dan sudah kita terima begitu ya, kemurahan hatinya, belas kasihnya, kerahimannya itu, dan berkat kerahiman belas kasih atau kemurahan hati Allah itulah ya kita memungkinkan menjadi seperti yang saat ini. Maka kita pun diundang untuk membawa dan membagikan belas kasih yang sudah kita terima itu kepada orang-orang yang kita jumpai. Dan sekali lagi, kemarin kita diingatkan bahwa kalau itu adalah belas kasih yang dari Allah, maka itu bukan hanya sekadar pemahaman abstrak gitu ya, sesuatu yang muluk-muluk atau sesuatu yang kita kagumi, kita cintai, tetapi adalah sesuatu yang menjadi tindakan. Maka kemarin saya menyebut, Bapak Suci selalu menyebut 3 hal secara bersama menjadi satu paket gitu ya dalam setiap kita menghayati iman, yakni head, heart, and hand. Apa yang kita mengerti kita cintai, apa yang kita mengerti dan kita cintai, yang kita rasakan baik itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah ya pemahaman penghayat belas kasih sehari-hari menjadi akan lebih konkret begitu. Nah, lalu hal macam apa yang mau kita hayati begitu. Nah, di sini saya mengutipkan sedikit apa yang sudah dituliskan oleh Bapak Suci ya, bahwa belas kasih merupakan karunia dari Allah. Suatu partisipasi dalam sikap hati Allah sendiri, belas kasih tidak muncul dengan sendirinya. Ingat ya, tentu kemarin ketika kita merenungkan atau hari ini gitu ya, kita diundang untuk menjadi penghayat belas kasih sehari-hari, wah pasti yang muncul gitu ya. Memang uraiannya gampang dipahami, jelas dan lain sebagainya, seolah-olah ringan, riang begitu ya. Tapi pada gilirannya ketika harus dialirkan ke hidup sehari-hari itu kok sulit prakteknya begitu ya. Mungkin ada celetukan macam itu atau respon, atau taruhlah ya sekadar respon begitu ya. Pasti ada dari antara kita. Karena pada realitasnya kalau itu sudah sungguh-sungguh kita diajak untuk mempraktekkan apa yang kita hayati, apa yang kita imani itu ya pada gilirannya itu tidak mudah. Maka dalam kutipan ini kita diingatkan bahwa itu adalah karunia dari Allah. Kalau itu karunia, maka ini adalah pemberian gratis dari Allah. Kita patut memohonnya, begitu ya. Maka kemarin di penghujung saya mengajak Anda, sebagaimana juga diajak oleh Bapak Suci, begitu ya, pandanglah salib dan mintalah sesuatu, gitu ya. Kemarin meminta, ya Tuhan, kendati saya rapuh lemah, tapi saya yakin Engkau mampu melakukan mukjizat dan mengubah hal-hal kecil saja dalam diri saya sehingga menjadi lebih baik sebagaimana Engkau kehendaki. Perlu dimohon. Karena apa? Itu karunia dari Allah. Dan kita harus berani memohon. Karena apa? Kita yakin ya Allah itu murah hati. Nah, disinilah ya, akhirnya setelah kita memohon, kita diundang untuk bekerja sama dan partisipasi dalam belas kasih Allah itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku terkasih, belas kasih ialah sifat tertinggi yang ada dalam diri manusia yang sudah ditebus.
Belas kasih adalah sifat Allah yang paling tinggi dan kita ambil bagian dalam sifat yang mengagumkan ini. Ya, karakteristik tertinggi dari Allah sebagaimana diajarkan ini ya, bahwa sifatnya adalah yang utama adalah belas kasih, murah hati atau rahim itu. Nah, kita diundang agar kita pun juga membawa pesan itu, membawa apa yang kita yakini itu, dan inilah ya sebagai seorang manusia yang tertebus, kita juga diundang untuk memiliki sifat tertinggi yang sebagaimana Allah hayati, Allah miliki. Maka kita pun diundang untuk berbelas kasih, untuk bermurah hati dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Lalu wujudnya apa? Bentuk dari belas kasih itu tadi, kemurahan hati itu. Nah, inilah yang mau kita kupas. Poin kedua, kalau tadi malam kita menyadari ya, satu judulnya adalah kita semua berbuat salah. Kalau hari ini apa? Hari ini ini ya, saya mengajak Anda untuk merenungkan aspek ini. Selalu memberi ruang. Selalu memberi itu sudah menandakan sudah ada nada-nada kemurahan hati, ada belas kasih, ada spirit itu. Nah, konkretnya seperti apa teman-teman? Saya rasa nanti permenungan kita sangat konkret sekali ya, maka mari kita lanjutkan saja daripada menebak-nebak begitu. Nah, untuk memulai permenungan ini saya hanya diingatkan dengan ini sebenarnya inspirasinya saya dapat hari Minggu kemarin ketika pulang pelayanan pelatihan dengan pendamping Bina Iman Anak selama sampai sore dari pagi itu ya. Saya sore berangkat misa, dapat ide apa inspirasi ini, dan inilah yang ingin saya bawa pada Anda ya, dari inspirasi sabda hari itu. Nah, pada hari Minggu yang lalu kita diberi sabda atau kita merenungkan sabda dari Injil Lukas ya. Konteksnya adalah bahwa Yesus sedang menghadiri suatu acara perjamuan begitu ya, dan di situ melihat kecenderungan orang untuk duduk di suatu tempat yang di depan begitu. Nah, lalu saat itu Yesus membuat sebuah perumpamaan ya. Yesus mengatakan bersabda demikian. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Ya, lalu di sana dikisahkan Yesus melanjutkan ya, dan apabila kalau kalian mengadakan suatu perjamuan, janganlah mengundang bla 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 siapa orang-orang terhormat atau orang-orang yang baik begitu ya, tapi undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Nah, saudaraku terkasih ya, dalam sabda yang demikian kita menemukan pesan yang sangat mengalir dari spirit atau karakteristik utama Allah, yakni belas kasih, yakni kemurahan hati. Bahwa kita para murid Kristus gitu ya, diundang untuk senantiasa memberi tempat utama gitu ya, tempat yang memadai atau ruang memadai kepada mereka yang kecil, yang sederhana dan kurang memikat gitu ya, atau kurang menarik. Disinilah ya kita diundang untuk lebih bermurah hati pada orang-orang semacam ini. Ya, kita diundang untuk memberi ruang yang sedemikian rupa sehingga orang-orang yang dipandang atau sesuatu ya, bukan hanya orang ya, tapi sesuatu yang dipandang oleh orang-orang kebanyakan itu sebagai sesuatu yang kecil, yang remeh-temeh mungkin, yang jengkelin mungkin, yang bikin kita telah sakit hati mungkin, yang mungkin sederhana dan tidak terpandang mungkin, atau kurang menarik untuk banyak orang. Di sini kita diundang untuk memberi ruang sedemikian rupa sehingga sesuatu ini ya yang kita mau tekankan ya, yang kecil yang sederhana tadi dimungkinkan untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk berbuah.
Agar apa? Agar dengan pertama-tama atau langkah pertama kita yang mau memberi ruang, begitu ya, yang mau memberi tempat itu ya, memungkinkan Roh Allah bekerja lebih leluasa bagi sesuatu yang sederhana, yang mungkin sedang mengalami kejatuhan, yang mungkin menjengkelkan untuk banyak orang. Tapi disitulah kita mau memberi ruang, ya. Lalu biarlah Roh Allah bekerja di sana. Nah, lalu bagaimana kita merenungkan ini secara lebih konkret lagi? Nah, saya ada kutipan dan kita mau belajar ya dari Paus Fransiskus. Beliau mengatakan, jangan menutup diri, jangan terkurung dalam perkara-perkara sepele, jangan tersandera permasalahan-permasalahan diri sendiri. Itu semua akan terpecahkan jika Anda pergi keluar dan menolong orang lain untuk memecahkan permasalahan mereka. Coba ingat, di sini banyak kata jangan, jangan, jangan. Berarti ini sebuah tanda bahwa dalam diri kita itu ada suatu kecenderungan. Ya, maka jangan gitu ya. Nah, kecenderungan itu apa? Kecenderungan bahwa kita seringkali menjadikan hal-hal kecil, hal-hal remeh-temeh, hal-hal sederhana itu kita cenderung mempermasalahkannya, cenderung mempersulitnya, cenderung hal yang kecil sepele itu kita membesar-besarkannya, begitu ya. Nah, kecenderungan ini kalau kita mau lihat lagi sebenarnya ya membuat kita itu tidak bertumbuh atau membuat sesuatu yang di luar diri kita yang kecil, sepele, sederhana itu tadi kurang mungkin bisa bertumbuh secara lebih leluasa. Nah, ya ini. Padahal kalau kita mau diinspirasi oleh sabda Yesus yang tadi kita angkat begitu ya, justru dalam ruang-ruang macam itulah ya kita diberi kesempatan ya agar kita sungguh-sungguh menghadirkan daya kreatif Allah itu sungguh-sungguh leluasa bekerja di dalamnya sehingga dia yang memberi daya tumbuh bagi segala sesuatu termasuk yang kecil, benih yang sederhana, benih yang mati itu juga dimungkinkan bekerja di dalam situasi yang kita pandang tadi ya sepele atau sederhana, yang kecenderungan kita terjadi adalah kita seringkali hanya memperguncingkannya, mempermasalahkannya, atau bahkan mempersulit atau membesar-besarkan. Ya, itu nambah-nambahi begitu. Nah, tentu ya kesadaran bahwa justru disitulah kita diundang untuk memberi kesempatan menghadirkan, inilah suatu kesempatan bagi kita untuk menghadirkan taruhlah ya memberi ruang agar daya kreatif Allah bekerja di sana gitu ya. Ini tentu berdasarkan suatu keyakinan yang kemarin sudah kita singgung bahwa dalam diri setiap orang sebagaimana Yesus yakini begitu ya, kualitas-kualitas kebaikan itu ada. Dan inilah ya kualitas-kualitas kebaikan inilah yang akan digunakan oleh Allah dengan daya kreatifnya, dengan rohnya sendiri untuk membuat orang itu terangkat atau bangun dari kesalahannya, bangun dari dosanya. Sebenarnya disinilah ya kesempatan untuk menghadirkan atau memberi ruang. Nah, lalu mungkin dalam diri kita lalu muncul ya pertanyaan. Lalu persisnya apa memberi ruang itu tadi? Ya, nah ini saya sangat menyukai quotes ini dan ini menjadi salah satu andalan saya ya. Banyak saya pakai, banyak saya bawa, banyak saya pakai terlebih-lebih untuk diri saya ya, untuk mengingatkan diri saya kalau mulai abai gitu ya. Nah, abai dengan apa? Hal-hal sederhana, hal-hal yang tidak menarik, hal-hal yang mungkin mengecewakan. Ketika saya sudah mau mulai menggerutu atau menggosipkan, ikut-ikutan, membesar-besarkan, menggosipkannya, atau itu tadi ya cenderung mempermasalahkan. Nah, ini
Saya selalu diingatkan oleh kutipan ini ya. Kendati hidup seseorang itu kacau, dirusak kejahatan, narkoba atau apa saja, Allah tetap ada dalam hidupnya. Allah bisa dan harus dicari dalam setiap hidup manusia. Meskipun hidup seseorang itu seperti ladang yang dipenuhi duri dan ilalang, masih selalu ada ruang di mana benih yang baik bisa tumbuh. Kita mesti percaya pada Allah. Itu ya. Nah, maka disinilah ya, memberi ruang itu menjadi suatu ungkapan kemurahan hati, ungkapan belas kasih begitu. Terlebih ya, disinilah kita diundang untuk sadar benar bahwa Allah itu, roh Allah itu bebas itu ya. Dan termasuk juga Allah ada dalam kehidupan atau diri seseorang yang mungkin di mata kebanyakan orang itu jengkelin, mengecewakan, atau taruhlah mungkin kita selalu menyebut bikin onar baik gitu ya, bikin masalah aja. Nah, roh Allah ternyata juga ada di sana. Dan masih selalu ada ruang di mana benih yang baik itu tadi tumbuh di sana. Ya, kita mesti percaya pada Allah. Allah itu punya daya kreatif gitu ya, yang senantiasa mencipta ya dari sesuatu yang mungkin agak buruk menjadi sesuatu yang lebih baik, tumbuh terus begitu. Nah, maka dalam pemahaman ini sekali lagi kita juga diingatkan ya bahwa inilah spirit belas kasih yang mesti kita hayati sungguh, bahwa masih selalu ada ruang di mana benih yang baik bisa tumbuh. Maka ketika kita gitu ya melihat sesuatu atau orang tertentu atau pribadi tertentu yang dalam pandangan banyak orang itu dipandang sebelah mata begitu ya, coba berilah ruang. Ya, itu sekecil apapun hal yang kita lihat di sana, tapi kita mau mesti berbelas kasih atau bermurah hati tadi. Nah, teman-teman terkasih, seperti saya ingatkan tadi ya, bahwa kalau dalam bahasa permenungan kita yang kemarin gitu ya, bahwa kita selalu berbuat salah gitu ya, itu kemarin disinggung begini, tadi juga sudah saya sebutkan ya, bahwa setiap orang memiliki kualitas-kualitas kebaikan dan Allah melihat hal itu untuk membawanya keluar dari kejahatan. Maka disinilah kita juga diundang untuk bermurah hati, untuk berbelas kasih, memberi ruang yang memadai gitu ya bagi orang-orang yang demikian ini. Yang tadi disebut kalau dalam kata kitab suci, yang cacat, yang miskin, yang kecil begitu. Nah, kalau kita ini dalam kesadaran saya juga ya berani ambil resiko itu, artinya memberi ruang untuk orang-orang yang kita pandang mungkin apa sih gitu ya. Nah, ada aspek-aspek keutamaan hidup kita yang juga ikut bertumbuh serta merta karenanya. Itu ya. Mungkin untuk sementara orang-orang profesional taruhlah atau orang-orang modern, orang-orang kekinian gitu ya. Mungkin lebih sederhana ketika mendapatkan orang-orang seperti ini lalu mengatakan ambil cepatnya saja, instannya saja. Sudahlah, nggak usah dipakai, sudah singkirin, selesai. Bikin repot, lalu nggak mau pakai lagi. Bisa jadi itu. Dan ya memang itu gampang. Dan kita menjadi aman. Tapi dalam apa yang mau kita gali dari spiritualitas belas kasih, sebagaimana itu menjadi ciri khas utama, sifat utama Allah itu ya, dan kita diundang untuk memilikinya, kita diundang juga untuk mempraktekkan itu, memberi ruang. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau kita berani ambil langkah ini, gitu ya, saya yakin keutamaan-keutamaan yang lain pun juga ikut bertumbuh, berproses dalam diri kita. Aspek kesabaran, aspek kelemah lembutan, aspek apalagi kerendahan hati, keutamaan untuk tulus, itu senantiasa dipoles kalau kita berani ambil langkah ini. Selalu memberi ruang untuk orang-orang yang demikian. Karena apa?
Siapa sih yang nggak dipoles kesabarannya ya ketika menemukan orang yang ngeselin lalu mereka harus berproses dengan ritmenya sendiri begitu ya. Siapa sih yang nggak dipoles lagi aspek ketulusannya ya ketika kita sudah mau membantu, memberi kesempatan, memaafkan orang-orang yang demikian, tetapi gitu ya malah bikin repot mungkin. Nah, ini aspek ketulusan. Aspek sacrifice, rela berkorban juga dipoles. Kita banyak aspek keutamaan hidup akhirnya juga serta-merta dipoles, dibentuk, didewasakan, dimurnikan. Nah, akhirnya disinilah ya kita menemukan ya diri yang bertumbuh dalam semangat belas kasih dan ini membawa dampak baik untuk keutuhan hidup kita. Begitu. Nah, memang ini tidak gampang sekali lagi ya karena ini merupakan satu karunia yang dari Allah kita patut dan boleh memohon pada Allah, ya Allah, saya akan mencoba untuk memulai hal ini begitu ya. Karena seringkali sudah kita mencoba berusaha untuk memberi ruang, kadang-kadang kita malah diomong ini itu oleh tetangga kanan kiri kita. Ya sekali lagi justru disinilah ya kita sedang juga dibentuk dari sisi keutamaan yang lain supaya kita menjadi manusia yang tumbuh secara utuh itu. Nah, lalu konkretnya lagi seperti apa gitu ya supaya menjadi jelas dari apa yang kita renungkan malam hari ini. Nah, ini contoh pertama itu ya untuk memberi ruang itu tadi sebagai ungkapan belas kasih begitu. Anda tahu siapa ini? Dua tokoh ini ya. Pasti ini sangat familiar ya. Santa Monica dan Santo Agustinus. Siapa mereka? Emak, anak itu ya, ibu dan anak. Dan saya rasa kisah dua orang kudus ini sudah sangat familiar dan dekat dengan hati Anda. Lebih-lebih para ibu itu ya. Andalah Santa Monica yang lain gitu ya. Dan ini adalah Agustinus anaknya. Nah, dikisahkan begitu ya, Anda pasti paham benar ya bagaimana Santa Monica yang sangat-sangat religius gitu ya sebagai pengikut Kristus begitu yang menikah dengan seorang kafir lalu menemukan anaknya juga tidak jauh-jauh amat dari bapaknya itu ya yang nakal ini itu mamanya selalu bingung mamanya wah ini anak ini nanti jadi apa dan lain sebagainya saya maunya anak saya Agustinus ini nanti sungguh-sungguh anak yang soleh yang baik yang beriman yang ya pokoknya kudus begitu ya. Nah tapi bagaimana kok semacam ini gitu tapi inilah Santa Monica ya dia selalu mendoakan berdoa dan berdoa bahkan digambarkan ya doanya dengan air mata karena memang berharap sungguh agar anaknya ini bertobat begitu. Nah satu kali ketika dia Santa Monica itu sampai putus asa gitu ya ini sampai kapan anakku begini saya sudah hopeless ini itu lalu dia menghadap kepada salah seorang uskup dan uskup itu menasihati begini, pergilah kepada Tuhan, sebagaimana engkau hidup, demikian pula anakmu, yang bagimu telah kau curahkan banyak air mata dan doa permohonan, tidak akan binasa. Tuhan akan mengembalikannya kepada dan benar. Ini menjadi keyakinan Santa Monica. Santa Monica ya dengan caranya sendiri memberi ruang dan selalu itu bahkan sampai bercucuran air mata yakni dengan doanya memberi ruang bagi anaknya yang sungguh-sungguh gitu ya. Itu sungguh-sungguh begitu. Dan ini memberi ruang. Cara dia adalah dengan mendoakan. Lelah memang. Sulit memang. Dan sakit ketika melihat anak yang diharapkannya dengan sudah didoakan, tapi kok masih seperti itu. Maka gitu ya. Nah, sampai-sampai juga dia menemani mengikuti anaknya sampai ke Italia, ke Roma gitu ya. Dan pada gilirannya nantinya akhirnya dia berdialog dalam perjalanan dari Roma ke Milan atau malah ke Afrika itu ya saya lupa persisnya.
berdialog bahwa kerinduannya adalah melihat anaknya bertobat, lalu nanti saya boleh meninggal dengan damai begitu. Nah, jadilah ya dengan doanya cara ia memberi ruang bagi anaknya supaya bertobat itu, dan gigih dia meminta karunia itu terjadi gitu ya. Akhirnya memang kita melihat si Agustinus bertobat. Dan kalau Anda lihat di kisahnya begitu ya, bagi Anda yang pernah berziarah di mana Katedral Milan gitu ya, di bawahnya itu, waktu itu saya pernah masuk ke bawah tanah itu, di ruang bawah itu ya, bawah katedralnya itu, karena saya ditemani oleh seorang pastor jurnalis dan boleh sampai ke bawah itu ada tempat pembaptisan Santo Agustinus yang dibaptis oleh Uskup Ambrosius waktu itu. Dan akhirnya kita mengenal sekarang Agustinus yang sekarang, yang punya jasa sedemikian besar untuk gereja, gitu ya, bertumbuh dia. Karena apa? Diberi ruang yang memadai oleh Santa Monica, dan akhirnya dia boleh bertumbuh dan menjadi orang hebat. Menjadi orang yang sungguh-sungguh kita kagumi dan memberi sumbangsih untuk kemajuan dan perkembangan gereja Kristus. Nah, lalu apa yang bisa kita renungkan? Satu, ya, yang pertama dari perspektif Monica, kita diberi teladan dalam ungkapan memberi ruang untuk si jengkelin anaknya yang bikin gelisah. Yakni dengan apa? Berdoa, mendoakannya terus dan meminta Allah, meminta karunia pertobatan itu terjadi pada anaknya. Hati atau kemurahan hati atau belas kasih dari Monica dipoles, dibentuk oleh Allah, diuji oleh Allah, dan itulah yang terjadi. Ya, ketika Santa Monica memang benar-benar memberi ruang itu bagi anaknya, ya, dan mengikuti dengan kasih sayang, pergi ke Roma dan lain sebagainya, menemani, dan lalu juga dalam ruang doanya dia sungguh-sungguh memanjatkan itu. Agustinus tumbuh menjadi seorang yang kudus, gitu. Nah, itu dari perspektif Monica. Lalu sekarang kita juga patut merenungkan, nah ini yang perlu sangat kita tekankan ya, dari perspektif Agustinus. Jangan-jangan kita adalah Agustinus yang lain. Artinya apa? Artinya kita menjadi seperti yang seperti apa adanya saat ini, boleh duduk atau berdiri atau apa adanya yang Anda miliki dengan segala hal, kelebihan dan lain sebagainya yang seperti saat ini gitu ya. Jangan-jangan itu berkat Helena yang lain, Monica yang lain. Artinya apa? Artinya jangan-jangan gitu ya, apa yang menjadikanku seperti saat ini adalah berkat orang-orang baik yang memberi ruang untukku. Karena sejatinya atau pada intinya, kemarin kalau kita ingat begitu ya permenungan kita adalah seorang yang rapuh, lemah dan berdosa. Dan mungkin tidak atau ada kemungkinan dari kelemahan itu ada sesuatu yang mungkin juga jengkelin orang lain. Membuat orang lain mungkin memandang sebelah mata, tapi ada sekian orang ya yang bermurah hati, yang berbelas kasih pada kita, memberi ruang kita sehingga kita menjadi pribadi yang bertumbuh, menjadi seperti yang saat ini. Nah, maka undangannya adalah rendah hati. Itu artinya kenapa? Ya kita menjadi seperti saat ini karena kita pertama-tama telah diberi ruang agar kita tumbuh, diberi kesempatan oleh orang lain. Caranya seperti apa? Orang-orang di sekitar kita punya ungkapannya sendiri-sendiri dalam memberi ruang itu. Itu yang contoh pertama ya. Maka ada dua perspektif yang bisa kita renungkan. Apakah kita Santa Monica ataukah kita juga termasuk Santo Agustinus yang lain? Itu. Maka kita diundang untuk senantiasa rendah hati sekaligus berbelas kasih. Lalu contoh yang kedua, ini pernah saya sampaikan ya.
Pasti Anda ingat siapa ini? Ya, Yohanes Paulus kedua, John Paul II, ya, sangat terkenal. Dan Anda pasti juga ingat siapa cowok di sampingnya yang salaman dengan dia. Ya, benar. Mehmet Ali Aka, ya, yang menembak Paus Yohanes Paulus kedua, John Paul II ini, ya, Paus Yohanes Paulus II. Nah, waktu itu tanggal 13 Mei 1981 si Aka ini menembak Paus, beng 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 beng, 4 peluru, ya, nyasar di tubuh, 2 di usus besar, lalu 2 di jari kiri dan lengan kanan, begitu ya. Lalu Bapak Suci lalu dilarikan ke rumah sakit dan sempat kehilangan darah banyak sekali dan dioperasi menurut beritanya itu sampai 5 jam begitu ya. Dan syukurlah bahwa beliau selamat ya dari pencobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Mehmet Ali Aka ini. Nah, yang menarik teman-teman ya, yang menarik adalah ketika pada tanggal 27 Desember tahun itu Bapak Suci mengunjungi atau menemui Aka di penjara. Ya, saat itulah dia ngobrol beberapa menit, 20 menit taruhlah begitu, kayaknya sekitar itu ya. Dan ketika keluar setelah ngobrol secara pribadi gitu ya, lalu ditemukanlah foto ini ya, gambar yang lalu viral itu ya. Nah, Bapak Suci lalu mengatakan, saya berbicara kepadanya sebagai saudara yang mengampuninya dan orang yang saya percaya. Nah, jadi 27 Desember itu adalah momen di mana Paus memberi ruang, yakni dengan memaafkan. Dan inilah yang membuat si Aka nanti tumbuh. Maka lalu Bapak Suci juga mengatakan, doakanlah saudara saya Aka ini ya, karena memang saya sudah mengampuninya. Nah, cara Bapak Suci memberi ruangnya yakni dengan mengampuni. Dan ya singkat cerita bla 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 bla. Setelah mengalami hukuman penjara itu sekian tahun begitu ya, 20 atau 30 tahun begitu. Lalu pada tanggal 18 Januari 2010 Aka ini bebas dan saat itu mengatakan diri sebagai seorang penganut Katolik Roma begitu. Dan dalam kehidupannya dia hidup di Istanbul begitu ya, dia hanya mengatakan sekarang saya jadi orang baik. Kerjaan saya adalah merawat kucing dan anjing liar di Istanbul. Saya merasa seperti paus, seperti seorang paus bagi hewan-hewan liar di Istanbul. Begitu. Itu yang dia hidup sederhana di Istanbul. Nah, suatu ketika ya momen 27 Desember ia rayakan. Karena saat itulah dia diberi ruang sehingga ia bisa bertumbuh, menemukan jati dirinya itu siapa, lalu menjadi lebih baik, itu ya, tidak menjadi pembunuh lagi. Nah, pada tanggal 27 Desember seperti ada di layar ini ya, Mehmet Ali Aka ini pergi ke lokasi tempat ia menembak si Paus di alun-alun Santo Petrus ya di Vatikan sana. Dan ia mengambil bunga mawar lalu meletakkannya di situ. Dan yang ia kenang sungguh-sungguh itu momen di mana Bapak Suci memberi ruang tadi, yakni dengan mengampuni, cara ungkapannya dengan mengampuni. Nah, disinilah menjadi titik balik yang baik, menjadi memorable moment untuk si Aka ini, dan akhirnya dia menemukan, ya dari situlah saya boleh bertumbuh, menemukan kebaikan-kebaikan, kualitas-kualitas baik yang memungkinkan saya keluar dari kejatuhan atau dosa ini dan menjadi orang yang baik, taruhlah begitu ya. Nah, teman-teman, itu dua contoh konkret gitu ya, bagaimana tokoh-tokoh kita mengungkapkan aspek memberi ruang tadi ya, ada yang dengan mendoakan, lalu ada yang dengan mengampuni. Nah, maka sebagai bagian akhir dari permenungan kita, di situ saya mau mengutipkan demikian, bahwa jatah kita bukanlah
mengkritik, menolak atau menghakimi ketika terjadi sesuatu begitu ya, atau hal-hal kecil, hal mengecewakan di sekitaran kita. Tapi kita dipanggil untuk mengulurkan tangan bagi sesama, menawarkan kasih sayang dan belas kasih. Ingatlah selalu bahwa seseorang bisa bangun, tumbuh, dan melanjutkan hidup secara lebih bermartabat bukan karena makian, hujatan, dan pengucilan dari orang-orang yang merasa diri lebih baik. Benih kehidupan yang baik bisa tumbuh dan berbuah ketika ada kasih sayang dan penerimaan yang tulus. Kasih sayang dan penerimaan yang tulus inilah ya bentuk kita memberi ruang untuk orang lain. Sehingga sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mungkin dalam pandangan banyak orang remeh-temeh dan cenderung ngeselin itu tadi ya, dimungkinkan untuk bertumbuh di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Disitulah Roh Allah juga hadir, Roh Allah juga bekerja. Nah, inilah keyakinan yang mau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Maka undangannya ya sekali lagi sebagai sebuah closing statement gitu ya, saya diingatkan, dan ini menjadi juga quotes favorit saya dari seorang Paus Fransiskus gitu ya. God's style is humility, simplicity. Ya, gaya Allah adalah gaya kerendahan hati dan kesederhanaan. Ya, maka mari kita rangkul kesederhanaan, hal-hal rendah yang dipandang oleh dunia demikian itu gitu ya. Karena di sanalah ya gaya Allah atau cara Allah mau tinggal, mau hadir, mau kita jumpai, mau kita sapa, mau kita rangkul menjadi satu kehidupan yang juga bertumbuh bersama dengan komunitas kita, keluarga kita, persaudaraan kita. Sehingga ya di sanalah kita mewartakan dan menghidupi, menghayati belas kasih dalam hidup sehari-hari. Nah, saya rasa itu teman-teman ya yang mau saya sampaikan pada Anda. Semoga sungguh-sungguh bisa membuat terinspirasi terkait dengan tema yang mau kita renungkan menjadi penghayat belas kasih sehari-hari. Terima kasih.